Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Api Triani. Saya berasal dari jurusan akuntansi di Universitas Bengkulu. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Suatu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya pembelian saham tambahan ataupun karena menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Namun, pada video ini saya hanya akan membahas bagaimana perlakuan akuntansi jika entitas induk mengakuisisi tambahan saham dari pihak ketiga. Di sini, apakah teman-teman sudah tahu apa itu akuisisi? Jadi, akuisisi ini adalah situasi yang terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, di mana yang dimaksud dari pengendalian ini adalah pengendalian bisnis. Dan dapat dikatakan adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah jika suatu perusahaan mengakuisisi lebih dari 50% pada perusahaan tersebut. Karena teman-teman sudah tahu apa itu akuisisi, jadi sekarang kita akan masuk ke intinya. Suatu entitas induk dapat menambah bagian kepemilikannya atas entitas anak. Misalnya ketika PT A membeli saham tambahan kepada PT B. Pada PSAK 65 dijelaskan mengenai transaksi ekuitas. Disebutkan bahwa transaksi ekuitas adalah perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk dan entitas anak. Maka, apabila terjadi transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan ataupun kerugian. Jadi, kalau misalnya terjadi dalam transaksi ekuitas, maka tidak akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian, tetapi tetap mempengaruhi ekuitas pada PT induk. Dari penjelasan barusan, saya harap teman-teman sudah cukup memahami konsep mengenai entitas induk mengakuisisi tambahan saham dari pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita bahas contohnya. PT induk membeli kepemilikan atas saham PT anak sebesar 60% yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2015. Pada saat melakukan pembelian tersebut, PT induk ini membayar sebesar 420 juta. Di mana 420 juta ini merupakan proporsi nilai aset bersih dari PT anak. Adapun komposisi ekuitas yang dimiliki oleh PT anak terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta dan 200 juta untuk saldo laba. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apakah PT induk tersebut mengakuisisi pada nilai tercatat atau tidak pada nilai tercatat. Akuisisi pada nilai tercatat adalah akuisisi yang dilakukan apabila suatu perusahaan melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investi pada nilai buku tercatatnya. Tercatat atau tidaknya bisa kita lihat bahwa terdapat ekuitas PT anak dengan kepemilikan PT induk hanya 60%, yaitu sebesar 420 juta. Oleh karena itu berarti PT induk ini mengakuisisi pada nilai tercatat. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015, PT induk membeli tambahan saham PT anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayar 250 juta. Kemudian PT anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 sebesar 50 juta dan 30 juta. Karena tambahan saham ini tadi, berarti kepemilikan saham dari PT induk ini kini menjadi bertambah, yang awalnya 60% menjadi 90%. Konsekuensi dari tambahan saham ini adalah kepentingan non-pengendali yang awalnya 40% menjadi berkurang hingga 10%. Kemudian, jika PT induk menggunakan metode ekuitas atas investasinya kepada PT anak, maka PT induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasinya menjadi 90% dari ekuitas PT anak pada tanggal 31 Desember 2015. Jadi sekarang mari kita hitung berapa ekuitas PT anak tanggal 31 Desember 2015. Caranya adalah
Ekuitas awal tahun ditambah dengan laba bersih lalu dikurangi dividen, yang berarti 720 juta ditambah 50 juta dikurangi 30 juta sama dengan 720 juta. Nanti pada saat penyesuaian, PT Induk akan melakukan penyesuaian mengenai pembagian dividen yang dilakukan oleh PT Anak. Penyesuaiannya adalah PT Induk akan mencatat dengan mengurangi nilai investasi. Perhitungannya adalah yang pertama, nilai aset bersih atau ekuitas PT Anak tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 720 juta. Seperti yang telah kita hitung tadi, yaitu 700 juta ditambah 50 juta dikurang 30 juta sama dengan 720 juta. Kemudian tambahan kepemilikan sebesar 30%, maka penambahan nilai tercatat investasi oleh PT Induk atas PT Anak adalah 216 juta yang didapat dari 720 juta dikali dengan 30%. Kemudian atas pembelian saham 30% ini, PT Induk membayarkan imbalan sebesar 250 juta. Maka terdapat selisih negatif sebesar minus 34 juta. Karena yang kita bahas ini adalah transaksi ekuitas, maka minus 34 juta ini tidak boleh kita akui sebagai kerugian ataupun keuntungan. Lalu, apakah teman-teman tahu di mana kita harus mencatatnya? Jadi, selisih 34 juta ini akan dicatat dengan mengurangi ekuitasnya PT Induk yang dicatat dalam jurnal 31 Desember 2015, yaitu investasi di debit sebesar 216 juta, ekuitas atau tambahan modal di setor di debit sebesar 34 juta, dan kas di kredit sebesar 250 juta. Kemudian, mengenai tambahan modal di setor, dijelaskan bahwa PSAK 65 tidak secara eksplisit menjelaskan akun ekuitas yang dimaksud. Namun, prinsip umum dari selisih yang timbul dari transaksi dan pemilik dalam kapasitasnya akan diakui di ekuitas sebagai tambahan modal di setor. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, kita perlu membuat jurnal eliminasi, dan sebelum itu kita harus melakukan perhitungan. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama, ada saldo 2 Januari 2015, di mana rasio kepemilikannya adalah 60/40, di mana 60 ini adalah milik dari PT Induk dan 40 adalah milik dari kepentingan non-pengendali. Saldo PT Induk adalah 420 juta dan kepentingan non-pengendali 280 juta, sama dengan saldo biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Kemudian ada laba bersih yang diumumkan oleh PT Anak adalah 50 juta. Laba bersih ini akan menambah investasi PT Induk dan kepentingan non-pengendali. Rasionya sama, yaitu 60/40. Saldo PT Induk adalah 30 juta dari 60% dikali 50 juta dan kepentingan non-pengendali 20 juta, yaitu 40% dikali 50 juta. Maka saldo labanya menjadi 50 juta. Lalu, PT Anak juga membagikan dividen sebesar 30 juta. Dividen 30 juta ini akan mengurangi investasinya pada PT Induk. Rasionya sama, yaitu 60/40. Maka 60% dikali 30 juta sama dengan 18 juta. Sedangkan yang mengurangi investasi kepentingan non-pengendali adalah 40% dikali 30 juta sama dengan 12 juta. Karena dividen ini mengurangi investasi, maka akan diberi tanda kurung. Berikutnya adalah penambahan. Karena PT Induk ini memberi tambahan saham sebesar 30% dari pihak ketiga, maka investasi PT Induk meningkat menjadi 216 juta. Kalau investasi PT Induk meningkat 216 juta, pasti diambilnya dari kepentingan non-pengendali. Maka nilai kepentingan non-pengendali menjadi berkurang sebesar 216 juta. Jadi, pada tanggal 31 Desember 2015, rasionya menjadi berubah 90/10.
90 untuk PT Induk, dan 10 untuk kepentingan non-pengendali. Total investasi yang dimiliki PT Induk adalah 648 juta, dan total kepentingan non-pengendali yang akan dimunculkan adalah 72 juta, sama dengan saham biasa 500 juta, dan saldo laba 220 juta. Kemudian, dalam penjurnalannya kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Akun apa saja yang akan dieliminasi bisa kita lihat pada jurnal berikut. Pada posisi debit, yang akan dieliminasi adalah saham biasa sebesar 500 juta. Lalu ada saldo laba sebesar 200 juta. Lalu bagian laba atas PT Anak sebesar 30 juta. Dan bagian laba non pengendali sebesar 20 juta. Dan pada posisi kredit, kita juga akan mengeliminasi dividen diumumkan, yaitu sebesar 30 juta. Dan kemudian investasi pada PT Anak sebesar 648 juta. Ini nilainya kita dapat dari hasil perhitungan jurnal eliminasi tadi. Dan yang terakhir adalah dimunculkannya kepentingan non-pengendali sebesar 72 juta. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan materi mengenai entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Untuk materi akuntansi lainnya bisa teman-teman temukan di channel YouTube Compact dengan berbagai penjelasan yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa menjadi lebih baik dan berkembang untuk kedepannya. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.